Sekali lagi, Bu. Ya, silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan pimpin baca doanya Burhanuddin. Ya Bu, ayo teman-teman kita baca doa semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya, kita Bu. Makasih ya pada Burhanuddin yang telah membacakan mimpin doanya. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak datang hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir. Ibu coba cek dulu ya satu-satu ya. Ya Bu. Burhanuddin, Hadir. Indra Satria, Hadir, Bu. Linda Novriani, Hadir, Bu. Suhendri, Hadir, Bu. Hadir. Sari Yuliastuti. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu ingin menanyakan pada materi yang telah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 153. Ayo, siapa yang masih ingat apa bunyi surat Al-Baqarah ayat 153? Saya, Bu. Saya Bu. Oke, silakan Burhanuddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, bagus sekali kepada Burhanuddin. Terima kasih 100 untuk Burhanuddin. Terima kasih Bu. Siapa yang masih ingat apa arti ayatnya itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. silakan Sari, silakan. Arti ada surat Al-Baqarah ayat 153 itu, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagus sekali, Sari. Selanjutnya, tentang apakah ayat ini? Surah Al-Baqarah ayat 153 ini tentang apakah ini? Ayat ini. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Indra. Tentang salat dan sabar adalah sebagai penolong kita, Bu. Bagus, pintar-pintar anak ibu semua ya masih ingat pada pelajaran sebelumnya itu. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya ini tentang KD yang ke-6. KD yang ke-6 kita membahas tentang keterkaitan, menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang optimis dan sabar dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Yang mana tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, Ananda bisa mampu menyebutkan arti dari hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Yang kedua,
mampu menjelaskan isi hadis tersebut. Yang ketiga, mampu menentukan isi dari hadis tersebut. Yang keempat, Ananda mampu membandingkan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Kemudian, Ananda mampu menilai sikap yang sesuai dengan kandungan hadis tersebut. Kemudian yang terakhir mampu merencanakan sikap yang sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Dan perhatikan ke depan, coba perhatikan. Ini hadis tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Nampak hadisnya, Nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Alhamdulillah. Nah, coba Anda perhatikan, ini artinya ini. Pahami dan kasih waktu Anda 5 menit untuk memahami dan mendengar dengan arti itu hadis dengan artinya itu. Setelah itu, nanti akan Ibu tanya tentang kata dari arti hadis itu. Silakan kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Bisa dipahami? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu nanya, coba siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa arti dari kata majaban? Siapa yang bisa ini? Bu lingkar ini. Saya, Majaban. Bu. Oke, siapa Saya, yang Bu. punya? Oke, saya. Sungguh mengagumkan, Bu. Bagus sekali, sungguh mengagumkan. Yang kedua, lanjut Mengagumkan. apa arti dari kata sara'um? Saya, Ayo, Bu. siapa yang bisa? Siapa? Kesenangan, Bu. Bagus, Bu Henry. Kesenangan. Lanjut yang ketiga, apa dari kata ini? Dara'um. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Apa arti dari kata dara'um? Saya, Bu. Oke, apa artinya Burhanuddin? Kesusahan, Bu. Susah. Susah. Berarti bisa Atau dipahami ini? kemudorotan. Ya, bagus sekali Burhanuddin. Nah, berarti bisa dipahami hadis ini? Siapa yang bisa menyebutkan arti hadis ini? Silakan. Saya, Bu. Silakan Linda. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya pada seseorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis Ya, riwayat 100 untuk Linda Nopriani. Berarti udah paham semua arti tentang hadis ini kan? Sudah, Bu. Insya Allah, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan membagi Ananda dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu Indra, Suhendri, sama Sari. Kelompok yang kedua Indah sama Burhanuddin. Ya. Oke, Pak bisa dipahami? Bisa, Ya, Bu. Bu. Sabu. Ya. Selanjutnya, masing-masing kelompok memahami yang dipahami yaitu yang pertama hadis ini menjelaskan tentang apa, yang kedua apa pelajaran atau kandungan yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk menganalisanya. Silakan. Baik, Bu. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Bu. Kita beri kesempatan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan Sari. Baik, teman-teman. Baik, teman-teman. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang penjelasan hadis dan kandungannya. Ya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang bersyukur dan sabar. Dari hasil diskusi kami ada 3 isi kandungan yang akan kami jelaskan.
Pertama, kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi senang maupun susah. Dua, orang yang sempurna imannya akan selalu bersyukur dan bersabar kepada Allah. Yang ketiga, orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah. Ya, Demikianlah tepuk tangan untuk hasil kelompok belajar satu. kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 telah menyampaikan Ya. presentasinya. Kemudian di kelompok 2 ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Burhanuddin. Saya bertanya, Ibu. Jadi kalau ada orang Muslim yang tidak bersyukur dan tidak bersabar, berarti apakah keimanannya dipertanyakan, Bu? Silakan. Ya, silakan kelompok 1, silakan menjawab. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Indra. Syukur itu adalah ucapan rasa terima kasihnya kita kepada Allah. Ya. Kemudian kalau sabar, rasa menahan diri dari berbagai kesusahan yang tertimpa. Itu, Bu. Ya, ada yang lain yang mau menambahkan kelompok 1? Ada yang menambahkan? Bu, Ada? cukup Bu. Ibu. Alhamdulillah. Kami paham, Bu. Baiklah. Oh iya, terima kasih. Baiklah, kelompok 1 telah mempresentasikan hasilnya pada hari ini. Berarti hadis ini membicarakan tentang yang pertama yaitu tentang disuruh sikap itu bersyukur. Ya, yang kedua yaitu sikap bersabar. Bersyukur di sini yaitu bersyukur apabila kita mendapatkan kesenangan dan bersabar apabila mendapatkan kesusahan. Nah, jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu bahwa sikap yang harus kita miliki itu dalam hadis ini ada 2. Yang pertama itu sikap apa tadi? Bersyukur. Bersyukur. Ya, bersyukur. Kemudian yang kedua sikap apa? Bersabar, Bu. Sabar, Bu. Ya, sikap bersabar. Nah, sikap bersyukur itu apa contohnya sikap bersyukur itu? Apa contohnya? Contohnya kita melaksanakan ibadah, Bu. Ya, kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu juga salah satu contoh bersyukur kita kepada Allah. Kalau sabar, apa contohnya kalau sabar? Apa contohnya? Ayo, kalian bisa? Saya, Bu. Ya, Kemarin saya terlambat, Bu. Kemudian disuruh berdiri sama guru. Kemudian saya tidak dongkol, Bu. Dan bersabar. ya melaksanakan hukumannya itu karena keterlambatan itu namanya Bersabar. bersabar. Ya, bisa Ya. sekali anak ibu semuanya dah Saya nggak paham dongkol, ya? Bu. Ya. Hah? Saya tidak dongkol dan saya merasa bersalah. Ya. Iya betul. Dan Itu bersabar. namanya Bersabar. bersabar. Nah, kemudian dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran yaitu bahwa dalam kondisi apapun kita itu baik senang maupun susah semuanya itu bernilai Ibadah. ibadah di sisi Allah. Apakah kondisinya itu senang maka lakukanlah bersyukur dan kondisi kesusahan maka lakukanlah Bersabar. bersabar. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita adakan praktek pembacaan hadis dengan artinya. Kalian nanti silakan anda menghafal di rumah hadis ini dengan artinya. Minggu depan
kita praktek bacaan satu-satu ke depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Alhamdulillah ada. Sampai di sini pertemuan kita. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.